In association with Dari balik jeruji lapas, warga binaan di lapas narkotik ini menyimpan keinginan untuk terlibat dalam program-program kemandirian agar kelak bisa kembali ke masyarakat dengan rasa terhormat. Di lapas narkotik Nusa Kambangan yang merupakan lapas dengan status maximum security ini, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh warga binaan. Sejauh ini, warga binaan di lapas ini yang bisa mengikuti program-program selain kerohanian adalah mereka yang sudah menyelesaikan masa rehabilitasi mereka dan juga telah menjalani asesmen untuk bisa mengikuti program kemandirian yang disiapkan oleh pihak lapas. Lahan yang cukup luas di lapas narkotik ini dimanfaatkan para petugas lapas dan beberapa warga binaan sebagai ruang untuk berkarya, mulai dari peternakan maggot yang berfungsi untuk mengolah sampah organik yang hasilnya bisa untuk pakan ternak ayam. Ada juga kebun bunga rosella yang merupakan area paling favorit dari warga binaan. Dari bunga rosella ini, mereka membuat minuman teh bunga rosella yang sudah memiliki merek dagang sendiri. Namun, ini tidak cukup. Para warga binaan masih berharap bisa terlibat dalam program kemandirian yang lain yang juga diterapkan di lapas-lapas lain. Program-program yang saya ingin lihat terjadi di lapas, apalagi untuk lapas narkotika ini kan merupakan lapas dengan level maksimum security. Jadi ada kerinduan tapi masih terbatas karena yaitu masih level maksimum security. Nah, program-program yang sangat kami rindukan ya selain untuk program pembentukan kepribadian, juga program kerohanian, ada program-program untuk kemandirian. Jadi warga binaan yang di sini begitu nanti selesai menjalani masa pidana, kita ada bekal untuk kembali lagi ke masyarakat itu. Jadi sangat-sangat menutup kemungkinan peluang untuk melakukan lagi kejahatan. Kalau kita punya bekal nanti, apa itu lewat keahlian atau apa saja ya. Yang penting untuk pembentukan kepribadian. Bagi Steven dan warga binaan lain, meski memiliki keterbatasan ruang gerak karena berada di lapas maksimum security, tidak membuat mereka terpuruk. Mereka berharap bisa mendapatkan program kemandirian dari pemerintah. Apalagi, pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan berfokus pada program ketahanan pangan yang akan melibatkan seluruh warga binaan dari Sabang sampai Merauke. Tujuannya tidak lain agar warga binaan bisa mandiri secara keterampilan dan finansial. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Bapak Presiden dalam Astacita, jelas bahwa program ketahanan pangan menjadi program yang utama. Saya melihat potensi seluruh lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia yang sebenarnya masih banyak yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan kesempatan kepada warga, utamanya untuk memberi kesempatan kepada warga binaan pemasyarakatan agar mereka memiliki keahlian untuk persiapan kembali ke masyarakat. Nah, program-program tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Kanwil bukan hanya pertanian tapi juga perikanan dan peternakan. in association with in association with Hamparan padi menguning ini bukanlah berada di sebuah pedesaan, melainkan di sebuah pulau yang sering dijuluki Alcatraz Indonesia. Ya, inilah Nusa Kambangan, salah satu pulau terluar yang masuk ke wilayah administrasi Cilacap, Jawa Tengah, menjadi tempat bagi mereka yang harus menjalani masa hukuman atas perbuatan mereka yang melanggar hukum. Kesan suram dan sepi tak nampak dari lembaga pemasyarakatan terbuka. Tidak ada jeruji-jeruji di lembaga pemasyarakatan ini karena dihuni bagi warga binaan yang sebentar lagi menghirup udara bebas.
Bekerja di lahan pertanian ini menjadi salah satu syarat bagi mereka sebelum kembali ke masyarakat. Ini juga menjadi sarana agar warga binaan bisa mandiri secara finansial. Nama saya Ramadan, saya mutasi WBB dari Rutan kelas 2B Wonosobo. Sedari pagi, Ramadan bersama 17 warga binaan lainnya memanen padi di lahan seluas 8 hektar dengan perkiraan jumlah hasil panen mencapai 7 ton. Ini merupakan panen perdana mereka setelah kurang lebih 3 bulan merawat padi-padi ini dengan sungguh-sungguh. Tak nampak wajah lelah dari warga binaan, terselip canda dan senandung yang keluar dari mulut mereka seiring matahari yang kian terik. Mereka terlihat girang karena hasil panen ini akan memenuhi kebutuhan pangan tidak hanya di lapas terbuka tempat pembinaan mereka, melainkan juga untuk lapas-lapas lain di wilayah Nusa Kambangan. Ramadan mengatakan, meski di kampung halamannya bertani adalah hal yang sudah biasa, ternyata tidak bagi dirinya yang tidak memiliki pengalaman bertani, apalagi di lahan yang dikelilingi pantai Samudra Hindia. Saya pengen praktekin aja kalau udah pulang di tengah-tengah masyarakat, kepengen nanam padi, nanam sayur, dan lain sebagainya. Walaupun saya belum pernah nanam padi, tapi kan kalau di kampung sering lihat kalau orang-orang kampung pada nanam padi di sawah, jadi ya agak sedikit tahu. Bagi Ramadan, bertanam padi adalah cara dirinya untuk mengobati kerinduan kepada keluarga. Sama seperti warga binaan lainnya, jarak yang jauh dan komunikasi yang terbatas membuat rindu itu harus ditahan. Kalau pas lagi kangen sama keluarga, nggak bisa ketemu karena jarak memang cukup jauh dari Wonosobo ke sini. Kalau pas malam habis kerja itu capek, duduk, ngopi, sambil ngalamun, kayak ini keluarga di rumah. Rasa rindu yang dirasakan oleh Ramadan dan warga binaan lainnya membuat mereka semangat untuk mengikuti program karena mereka yakin program-program pembinaan lewat pertanian ini akan jadi bekal bagi mereka kembali ke masyarakat. Ya, intinya saya kepengen nanti saya menjadi manusia yang berguna, Mbak. Di tengah-tengah masyarakat, saya kepengen seperti orang lain, mandiri, bisa cocok tanam, bisa ya lain sebagainya. Tidak hanya bertanam padi, di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Nusa Kambangan ini juga ada peternakan sapi terbuka. Sebanyak 75 ekor sapi dan 7 kerbau bebas merumput di lahan seluas 6 hektar ini. Ada 2 jenis sapi yang dipelihara oleh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, sapi ongole dan sapi Bali. Salah satu warga binaan yang merawat sapi ini adalah Ahmad, warga binaan yang dimutasi dari rumah tahanan kelas 2B Temanggung, Jawa Tengah. Pertamanya takut, terus saya minta boleh, lama-lama juga seneng lah, sapi ternyata nggak galak. Tahunya kan galak dulu, sekarang bilang boleh. Jadi saya senang, kita ngerumput, terus nanti kasih makan sapi. Ya seperti kita miara jadi tanggung jawab lah. Gitu. Senang sekali nggak bawa ini. Dulu kan takut di luar ini sapi, gitu. Sekarang seneng, nanti harapan ke depan bisa niru kalau ada modal belajar gitu. Meski memiliki pengalaman di peternakan, namun merawat sapi adalah hal yang baru bagi Ahmad. Baginya, program ini membuatnya yakin bisa mandiri saat bebas nanti. Ahmad bahkan memiliki rencana bersama kawan-kawan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini untuk membuka peternakan sapi. Pengen juga sama teman-teman juga udah pernah bicara gimana ya kalau miara gini seperti itu. Cuma kalau lahan ada nanti untuk lahan rumput itu yang sana, kalau di rumput di sana itu kan petak-petak punya sendiri-sendiri, nggak bisa seperti di sini kan luas, bisa cari kemana-mana kan gitu. Paling kalau di rumah konsentrat gitu. Insya Allah ya, karena udah melekat gitu, walaupun beberapa bulan tapi
bagus lah. Yang penting harapan saya di rumah nanti bisa diterima lagi di masyarakat dan berguna untuk masyarakat yang lain. Menurut Marsito, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka kelas 2B Nusa Kambangan, para warga binaan di lapasnya merupakan warga binaan yang telah menjalani setengah masa pidana karena lapas terbuka adalah lapas minimum security. Mereka telah melewati asesmen dan mendapat surat keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah dan diberi kepercayaan untuk bekerja di lembaga pemasyarakatan ini. Banyak sekali potensi yang bisa digarap di lapas terbuka ini, dan potensi ini pun tentunya membutuhkan sumber daya manusia. Dengan lahan banyaknya rumput di Nusa Kambangan, kita bisa mengedukasi. Kita bisa melihat bagaimana rumput tidak harus beli seperti di luar. Di sini rumput banyak sekali, makanya kita ketahanan pangan yang menjadi andalan lapas terbuka salah satu juga padi dan sapi. Terus selanjutnya untuk kolam banyaknya air di sekitar lapas terbuka, kita bisa membuat kolam yang semua dikerjakan oleh warga binaan, baik itu nila, lele, dan bawal. Kita kerjakan bersama-sama dengan pengawasan warga binaan yang sudah ditetapkan sesuai dengan prosedur. Rasa optimistis terpancar dari wajah Marsito. Dia yakin warga binaan di lapas yang dia pimpin kelak bisa mandiri ketika bebas nanti. Sangat banyak. Artinya mereka untuk belajar mandiri. Bisa diterapkan mereka untuk nantinya bisa kepentingan minimal sendiri. Untuk keluarga, untuk bangsa dan negara. Dengan pendekatan kita selalu kita arahkan bagaimana nantinya seperti ini. Dan sudah banyak sekali warga binaan yang dari lapas terbuka yang tadinya tidak tahu bagaimana bercocok tanam padi. Setelah keluar mereka bisa menggeluti itu. Banyak sekali warga binaan yang tadinya belum tahu bagaimana beternak sapi, beternak kambing. Setelah di sini kita ajari, mereka bisa untuk menjadi bekal saat mereka melaksanakan pembebasan bersyarat. Karena warga binaan yang di sini itu yang 2/3 dengan memenuhi syarat administratif maupun substantif, mereka bisa mendapat pembebasan bersyarat wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan. Marsito juga menjelaskan, selain bertani dan beternak, di lapas terbuka juga sudah mengembangkan kolam ikan yang terdiri dari ikan lele, nila, dan bawal, serta ayam petelur. Untuk kolam yang disediakan seluas 1.500 meter persegi dan untuk ayam petelur dari kapasitas 5.000 ekor, saat ini sudah dihuni dan dirawat oleh warga binaan sebanyak lebih dari 2.400 ekor ayam petelur. Ayam petelur ini telah menghasilkan 1.345 telur yang didistribusikan ke lapas-lapas lainnya di Pulau Nusa Kambangan. Program ketahanan pangan yang merupakan bagian dari Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menyasar ke semua lembaga pemerintahan, termasuk ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Banyaknya lahan dan potensi sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia menjadi faktor unggulan dalam mensukseskan program ketahanan pangan ini. Menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mas Hudi, ada sekitar 532 rumah tahan dan lembaga pemasyarakatan wajib menggunakan lahan atau tempat yang dirancang untuk program ketahanan pangan. Dia menambahkan, jika lapas atau rutan yang tidak memiliki lahan bisa menggunakan metode hidroponik untuk pemenuhan kebutuhan pangan di masing-masing lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Dia percaya cara ini juga mampu memberi dampak positif terhadap warga binaan. Warga binaan ini salah satu yang kita harapkan harus kita latih, kita didik, biar nanti keluar dia bisa mandiri dan bisa diterima oleh masyarakat. Alhamdulillah selama ini warga binaan antusias. Bahkan ada sebagian warga binaan yang setelah dia mendalami pertanian, dia bisa bekerja di warga binaan, dia bisa konveksi yang ada di dalam. Bahkan ada juga warga binaan yang semestinya sudah keluar, tapi dia nggak mau keluar, menetap di situ untuk bekerja. Nah ini salah satunya yang poin yang sangat kita sampaikan ke warga binaan, bagaimana kita melatih dan membina warga binaan ini bisa memberikan potensi terhadap masyarakat dan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat.
kita rangkul, kita rangkul. In association with In association with Di luar sana kan ibarat kami itu sampah. Tapi di sini kami diberi kepercayaan ini, saya dengan kawan-kawan kita terapkan, kita coba, kita pasti bisa. Lembaga Pemasyarakatan Kembang Kuning adalah lapas dengan standar medium security di Nusa Kambangan. Di lapas ini, seluruh lahan dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan. Tidak hanya sayur mayur yang ditanam, tapi juga ada anggur. Tanaman buah ini awalnya diragukan bisa tumbuh di lahan Pulau Nusa Kambangan yang dikelilingi laut lepas. Kebun anggur pun menjadi kebanggaan bagi warga binaan di Kembang Kuning. Bagi mereka, merawat anggur juga sama halnya sebagai bentuk pengembangan diri di lahan yang bagi sebagian orang diragukan untuk bisa tumbuh dan berbuah, namun ternyata menghasilkan buah yang ranum. Warga binaan pun berharap bisa seperti anggur, bertahan dan mampu membuktikan mereka bisa. Alhamdulillah selama ini saya bebaskan mereka baik bertanam, ada daun kemangi, ada terong, ya kan, ada mame, ada kacang tanah, termasuk sini iklimnya kan cukup panas, tapi alhamdulillah bisa berbuah anggurnya, sehingga dengan ketekunan apapun mereka semangat. Dengan hasil buah itu, ya alhamdulillah ini contoh. Ibaratnya kalau kita mau bersungguh-sungguh, manjada wajada, nyatanya hasilnya itu ada. Dan alhamdulillah cukup mencukupi. Selain anggur, warga binaan Lapas Kembang Kuning pun juga merawat domba Garut dengan penuh tanggung jawab. Mereka bahkan membangun sendiri kandang-kandang domba-domba Garut di lahan seluas 1 hektar. Sebanyak 30 orang warga binaan secara bergantian, mulai dari pagi hingga malam hari, menjaga dan merawat 500 ekor domba Garut. Bagi mereka, ini adalah bentuk kepercayaan yang membanggakan. Mereka merasa kembali dihargai sebagai manusia. Kalau masalah capek itu udah biasa, tapi kami suka, saya dengan kawan-kawan itu di luar bisa ngurusin kambing, mulai jam 5:30 pagi kita udah bangun, bersih-bersih, kasih makan semua. Pokoknya kita bikin enjoy lah, bikin happy, nggak terasa biar nggak terasa untuk menjalani hari-hari sebelum kita bebas di luar sana. Kita kalau di dalam kan biasa kegiatannya kan kurang. Jadi kalau kita bagi kesempatan untuk penurusan kambing itu kami sangat suka sekali. Kita kadang kalau malam kan kadang ada ular apa semua itu kan. Tapi kita bisa atasi semua itu. Jadi kita bergiliran jaga. Untuk pastikan itu kambing nggak ada ancaman dari binatang buas lah. Kita jaga sebaik-baiknya. Ya saya sangat bersyukurlah, sangat terima kasih dengan pihak lapas kan bisa mempercayakan kepada kami, saya dengan kawan-kawan kan. Jadi pengalaman itu memang banyak. Semoga aja nanti kan kalau bebas di luar sana kan seperti saya bisa mencoba untuk menjadi peternak kambing. Itu sangat saya harapkan. Insya Allah ya melihara kambing adalah prioritas saya. Yang kedua itu kan kita sambil kerja bangunan apa semua kan, kayak ini bangunan kan saya dengan kawan-kawan yang buat kan. Jadi kita bisa kalau bebas sana insya Allah kalau dibagi umur panjang kan memang untuk memelihara kambing utama saya. Insya Allah lah kalau kita nampung dari kecil itu kan kita mulai dari nol, lepas kita kerja, bikin kontraktor dapat duit juta 2 juta kita kumpulin, kita belikan seekor dulu. Insya Allah itu bisa menjadi banyak. Yang penting kan kita punya keinginan itu.
Saya dengan kawan-kawan memang sangat berterima kasih dengan pihak lapas yang sudah mempercayakan ini kan untuk jaga kambing ini. Saya dengan kawan-kawan, apalagi dengan Bapak Kalapas mempercayakan saya dengan semualah jajaran lapas itu. Saya sangat berterima kasih lah. Saya dengan anak-anak itu terima kasihnya tuh nggak bisa diukur pokoknya. Iya. Bangga, gitu aja. Ya bangga merasa saya nih dengan kawan-kawan WBP di Indonesia kan, seluruh Indonesia, tapi cuma Kembang Kuning kan yang bisa kayak gini lah. Jadi saya bilang, ya bangga dalam hati saya dengan kawan-kawan itu bisa kayak ini, bisa membesarkan nama Kembang Kuning, bisa dikasih kepercayaan sebesar ini sama Bapak Kalapas dan juga anggotanya, Bu. Kami memang sangat bangga lah. Kalau di luar sana kan ibarat kami itu sampah. Tapi di sini kami diberi kepercayaan ini, saya dengan kawan-kawan kita terapkan, kita coba, kita pasti bisa. Kita biarpun di dalam ini diangkat seorang WBP kan, napi yang ibarat masyarakat itu sampah, tapi kita buktikan lah. Saya sebagai ketuanya dari anak-anak di sini semua kan, kita buktikan ke masyarakat, kita bisa. Jangan pernah kita di sini tuh berpikiran minta imbalan apapun. Yang penting kita di sini kita jalani hari-hari itu biar nggak terasa. Kita dapat ilmu baru, jadi biar lebih bebas di luar sana tuh insya Allah kita bisa kembali ke masyarakat dengan aman lah. Saya pun sangat bersyukur apalagi dengan Bapak Kalapas, kemarin Bapak Menteri datang sini, Pak Dirjen apa semua datang sini lihat kandang kambing hasil saya dengan kawan-kawan, dengan petugas ini jajarannya semua. Kami sangat bangga, berterima kasih semua. Dengan Bapak Menteri, Bapak Dirjen apa semua saya sangat berterima kasih. Dengan pihak-pihak sini, Bapak Kalapas dengan jajarannya Pak KPLP, Kasih Binadik, Kasih Kiatja semualah, Kasih Kantip, semua sini bapak-bapaknya sangat-sangat berterima kasih semua, Bu. Semoga nanti kan bisa bebas di luar sana dengan bangga kan. Saya sangat berterima kasih. Terima kasih juga Bapak Kalapas, saya yang sangat ganteng Bapak Winarto. Saya sangat berterima kasih, Pak. Itu yang saya ucapkan. Saya dengan kawan-kawan sangat berterima kasih. Sudah memberi kepercayaan sebesar ini, saya dengan kawan-kawan sangat berterima kasih. Apa yang diungkapkan oleh Heri Subakti, warga binaan di Lapas Kembang Kuning ini yang telah merasakan perasaan dihargai dan diperlakukan sebagai manusia, sejalan dengan apa yang diyakini oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Stigma negatif dari masyarakat terhadap warga binaan, khususnya yang berasal dari Nusa Kambangan, ingin dipupusnya. Ya, saya rasa apa yang ada di pemasyarakatan tidak lepas dari kondisi masyarakat kita. Artinya bahwa saya minta kepada teman-teman di pemasyarakatan bahwa sebelum Anda bisa memanusiakan manusia, ya jadilah manusia dulu. Kalau teman-teman tidak sadar bahwa kita manusia, ya jangan sampai kita lupa bahwa kita ini manusia yang harus punya kemanusiaan untuk memanusiakan yang kita layani. Itu. Seluruh jajaran dalam Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pun ditekankan untuk terus memperlakukan warga binaan seperti warga biasa. Yang membedakan mereka adalah mereka sedang dibina untuk kembali menjadi lebih baik. Karena pada kodratnya mereka adalah manusia. Manusia kalau sudah disentuh hatinya, apabila mereka masih memiliki satu keyakinan, kepercayaan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah kalau kita tempatkan mereka pada kodratnya sebagai manusia, kita ajak bicara mereka, kita ajak untuk berdiskusi dan sebagainya, muncul keinginan dalam hati mereka juga kepengen diwajarkan sebagai manusia biasa. Kadang stigma masyarakat kepada narapidana itu sudah terlalu berlebihan. Bahwasanya mereka juga manusia biasa yang ingin bekerja, ingin bergaul sama seperti manusia yang lainnya. Memanusiakan manusia yang dilayani. Prinsip itu juga yang menjadi acuan tidak hanya bagi setiap petugas lapas, melainkan juga bagi setiap orang yang berinteraksi dengan warga binaan. Program ketahanan pangan dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan tentu membutuhkan pelatihan dari tenaga yang ahli.
Dengan adanya interaksi yang intens dengan para tenaga ahli, warga binaan pun secara perlahan bisa membuktikan kemampuan mereka. Nama saya Bara Aldi Saputra. Mungkin dari awal saya sebelum masuk ke Nusa Kambangan, saya juga merasa pulau ini menyeramkan pas saya di luar. Tetapi ketika saya masuk ke Pulau Nusa Kambangan, saya kaget. Saya di sini nyaman, seperti bertemu dengan kawan baru, dengan keluarga baru yang mana warga binaan juga dengan saya welcome, bisa menerima, kita bisa bekerja sama dengan baik. Mereka menghormati saya dan saya menghormati mereka juga. Ya sebenarnya tantangannya cenderung ke gimana ya? Saya agak mungkin sedikit sedikit sungkan dengan mereka karena juga mereka di masa lalunya mungkin berbuat yang kurang baik. Tetapi setelah saya di sini, saya diterima dengan baik, saya diterima dengan ya kekeluargaan yang baik. Ya saya cenderung tidak ada tantangan untuk kehidupan sosial saya di sini. Sebagai seorang konsultan, Bara melihat jika warga binaan ini memiliki semangat belajar yang tinggi. Beragam pertanyaan sering diajukan oleh mereka dan terbukti 500 domba yang saat pertama kali datang dalam kondisi tidak begitu sehat setelah dirawat mengalami perkembangan yang pesat. Ya mungkin ketika sudah berjalan 1 bulan ini alhamdulillah mereka sudah tahu job desk-nya apa, setiap hari harus gimana, ternak sakit itu ciri-cirinya bagaimana, ternak sehat ciri-cirinya bagaimana, sudah mapan semua. Jadi alhamdulillah adaptasi saya, begitupun adaptasi warga binaan dengan ternak pun juga berjalan dengan baik. Alhamdulillah di sini cepat. Jadi karena juga antusiasme dan semangat yang tinggi, kita pun dengan memberikan ilmu yang baru mungkin bagi mereka itu cepat sekali. Karena semangat juga luar biasa. Semangat warga binaan yang memiliki kontribusi kepada lingkungan sekitar lewat ketahanan pangan bisa jadi bukan hal yang mustahil. Lahan yang luas dan subur, jumlah tenaga kerja yang banyak, serta pasar-pasar yang tentu saja menantikan hasil-hasil bumi dari tanah Nusa Kambangan. Dari balik penjara di pulau terluar, Nusa Kambangan, para warga binaan tak sabar menunjukkan mereka pun bisa menjadi manusia yang baik. Mereka tak sabar kelak saat menghirup udara bebas, segala pembinaan yang mereka dapat bisa jadi jalan mereka hidup bermasyarakat yang bermartabat. In association with